Dalam kitab-kitab ulama disebut wukuf qalbi. Kamu nggak usah wukuf, kamu bisa wukuf dimanapun. Karena wukuf itu wakofa. Wakofa itu merenungkan, menyatukan. Yang tadinya pirok, satukan. Maka inilah 10 jari ini. Yang bisa menutup ini semua. Kenapa? Karena kamu selalu ada 25 dari semua. Ya. Nah, sebagai pelajarannya dari Abah tadi semua, ada berapa tahapan yang harus kamu praktekkan untuk menghilangkan dualitas. Karena kalau masih ada dualitas, kamu berarti masih pada Ya'juj wa Ma'juj. Itu terjadi Ya'juj wa Ma'juj karena adanya dukhon. Dukhon itu apa? Kabut dalam pikiran. Kalau ragu Ebit tadi, kabut. Sengajakah engkau meliputi pikiranku? Tuh, pekat. Nah inilah. Beralat menyelimuti matahari hati. Hilanglah semua. Dan sekeliling. Tadi cari kerjaan bingung. Usaha bingung. Kerja bingung. Ini bingung. Mau pensiun bingung. Akhirnya apa yang terjadi? Roda zaman menggilas kita. Terseret tertatih-tatih. Ya, saya saksikan manusia sekarang terseret roda zaman. Pagi-pagi pulang malam. Pagi-pagi ke kantor. Hasilnya cuma nggak ada. Nggak bisa jalan-jalan ke Singapura aja nggak bisa, ke Bali nggak bisa, ke Lombok nggak bisa. Tiap hari pikirannya kapan bayar cicilan motor. Maaf. Ya. Tokennya bunyi belum diisi-isi, tet, makin stres dia. Semua hanya karena manusia mabok. Manusia tidur, mati semua. Ya. Orang yang merasa susah itu orang mati. Semua. Karena tadi kalau pada saat inilah pelajaran dari laut tadi semua ya. Pada saat kamu inilah pelajaran. Pada saat perjalanan ruh kamu harus mati. Tadi. Pada saat perjalanan hidup maka di laut kamu harus hidup gitu loh. Pada saat kamu kita berjalan di dalam muka bumi ini harus hidup. Ingat itu. Kalau kamu hidup seperti ikan di laut, walaupun di atas ikan air asin, 1000 tahun dia hidup di air asin, selama dia hidup tidak masuk air asin itu. Ingat itu. Paham itu? Selama kamu hidup, tapi gini, hidup itu bukan hidup, oh saya bisa makan, itu bukan hidup. Justru haruskan hidup itu kalau kamu mati. Maka tadi al-mutu, qobla tamutu. Bagaimana al-mutu tadi? Saya wujud yang diwujudkan. Jadi tidak selalu merasa wujud. Saya hidup yang dihidupkan. Ataulah prosesnya kenapa ada bahasa tubadil. Yang tadinya selalu saya sebagai wayang. Yang ke kerja saya, ke kantor saya, bekerja saya. Ini punya saya, anak saya, cucu saya. Sembelilah Ismail itu semua. Kalau mau, ya kalau enggak ya silahkanlah menderita. Itu kan konsepnya. Lepaskan tadi semua. Maka hidup di alam dunia ini, maka kamu harus hidup. Karena kalau kamu hidup gaul sama yang judi, nggak ada masalah. Kan tadi, ikan di laut, garam kanan, garam depan, air laut itu asin. Tapi selama kamu hidup, tak ada asin yang masuk ke ikan. Tapi pada saat perjalanan ruh, kebalikan. Kamu harus mati. Tuh. Karena ibaratkan Tuhan itu supaya masuk ke dalam dirimu, kamu jadilah ikan mati, maka garam akan masuk. Inilah konsep yang luar biasa. Kamu tidur, sebetulnya kamu adalah bangun. Kamu bangun, sebenarnya kamu tidur. Kamu hidup, sebenarnya kamu mati. Kamu mati, sebenarnya kamu hidup. Karena dia hidup, ya kita ini bersama Allah, enggak. Kan itu masalahnya. Kalau kamu hidup, ya Allah yang mati. Bagaimana bersama Allah? Kamu yang mati. Kamu hidup bersama hidup Allah. Ngerti nggak Pak konsepnya Pak? Dang. Coba sederhana. Pikirkan sendiri, lenyapkan sambil duduk. Maka nanti Abah ajarkan duduknya. Yang penting sih ngerti dulu adalah dualitas tadi satukan dulu. Ya'juj wa Ma'juj akibat duhon. Yang nanti akan menjadikan Ya'juj akan membawa pada Dajjal. Dajjal itu mata satu. Selalu melihat yang kamu suka dan kamu benci yang tidak suka. Selalu melihat kamu yang kamu bahagia, kamu menolak yang kamu tidak suka. Itu Dajjal. Nah kalau tidak suka begitu, kata Abah, ayo lepaskan dualitasnya Ya'juj wa Ma'jujnya. Satukan.
Maka amaliyahnya setelah kamu ngerti sedulur papat 5 pancernya, kaf ha ya ain sodnya, atau adalah tasjid alif lam lam haknya yang pada tubuhmu adalah mim ha mim dal dengan tasjidnya, atau narun hawaun maun turobunnya, ataupun apapun wadi madi mani manikamnya, kan 4 unsur dengan 1 pancernya di dadamu itu. Disinilah Ka'bahnya, kiblatnya. Inilah maka dada. Maka kalau kamu bereskan di dadamu ini urusanmu, cabut tadi. Maka nanti ayo kita mulai ya pahami ini, karena kita akan mencabut perkara-perkara yang karena kamu selesaikan yang di luar kamu, masalah kebon, masalah ini, masalah cucu, masalah anak, masalah hutang, masalah cicilan, masalah kamu nggak bakal beres. Tadi sama saja kamu ingin ada 10 lampu di rumah kamu tutup sini, tutup sana, capek. Kadang-kadang tutup sana, nyala belah sini. Bereskan masalah itu, muncul masalah ini. Wah beres. Udah stop kontaknya, kamu kontrol sekarang. Taikkan, off pada saat kamu ingin berjalan kepada Tuhan. On pada saat kamu hidup bersama makhluk. Supaya kamu tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi. Seperti ikan di laut, hidup di garam pun gak asin. Tapi pada saat sudah di darat, pada saat kamu ingin menyatu dengan asin, matikan kamu. Maka asin itu masuk dalam dirimu. Sama prinsipnya. Sebetulnya dari pelajaran ikan asin kita sudah bisa belajar sebetulnya. Kenapa ya ikan pada asin ini waktu di laut ngasin-asin? Tuh. Dan dia hidup. Tapi pada saat dia di darat, dia matikan dianya. Maka dia ikan asin itu nggak busuk. Busuk karena garam masuk, Allah masuk. Kamunya mati, ikan asinnya mati, tapi kan nggak busuk. Itulah proses pengawetan sebetulnya kalau dipahami. Kalau nggak diawetkan, maka dia busuk. Maka kita pun harus diawetkan bersama Allah. Tuh. Ya. Ayo hari Jumat ini duduklah, perbanyak di hari Jumat, jamukan. Maka amaliyah yang paling banyak yang Abah lakukan adalah duduk. Duduk, kaki kiri di atas kaki kanan, tangan kiri tangan kanan. Ya. Tapi nanti sebelum duduk, satukan dulu sedulur papat 5 pancernya. Bentangkan tanganmu begini. Bentangkan. Karena kamu itu dualitas. Kanan, kiri. Sekarang anggaplah tangan ini menjadi penyatu semuanya. Penyatu 2 matamu. Penyatu 2 telingamu. Penyatu 2 lubang hidungmu. Penyatu 2 hatimu. 2 bagian paru-parumu. 2 ginjalmu. Dan 2 susah senangmu. Menang kalahmu. Bahagia celakamu. Surga nerakamu. Sekarang satukan pada Allah. Karena tujuan Allah pun kamu diturunkan ke sini adalah untuk wahadah yuwahidu tauhidan. Satukan. Maka bentangkan tangan kanan kirimu. Masyrik dan maghrib. Masukkan. Tarik ke atas. Sampai ke atas. Begini. Sedulur papat 5 pancer menyatulah. Nah ini. Maka 10 jari ini, ibu jari dengan ibu jari, telunjuk dengan telunjuk, jari tengah dengan jari tengah, jari manis dengan jari manis, satukan. Setelah di atas, tarik ke bawah. Sedulur papat 5 pancer, menyatulah. Tarik ke sini ke bawah, ya. Sampailah kamu di atas, di bawah hidung. Makanya orang menghormat begini. Satukan 2 jari ini. 2 jempolmu itu di sini, di atas mulut. Tapi 2 jarimu itu di atas tengah-tengah alis matamu. Kan di sini ada latifatun nafsi. Tariklah, belah dadamu ke bawah. Dagumu tarik. Nah, percis di dada. Nah, inilah jadikan dada. Maka inilah orang bersemedi. Mau orang Buddha, orang Hindu, Shaolin di sini mendapatkan ketenangan. Patung-patung Buddha begini. Karena inilah cara menyatukan sedulur papat 5 pancer. Menyatukan kanan dan kiri, menang dan kalah, susah dan senang, kaya dan miskin, surga dan neraka. Sekarang ahadkan di dadamu itu. Maka inilah konsepnya dada. Sini. Maka itulah Allah katakan masalu nurihi kamiskatin piha misbah al misbahu pi zujaja az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun. Nah, inilah dada. Alam nasroh laka sodrok. Di sinilah fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri. Nah, setelah kamu di sini, maka tenangkan. Sekarang kontemplasi.
Kamu adalah seolah-olah setetes, tadinya setetes air. Air yang gelisah, air yang rapuh, air yang masalah, air yang takut hidup, air yang takut mati. Kamu sekarang bayangkan wukuf, inilah wukuf kolbi. Kalau Abah dulu suka membayangkan di dasar laut sebetulnya. Itu ada, ini kitab ulama ini mengajarkan wukuf kolbi. Kamu seolah-olah duduk, sekarang adalah tetes air. Ada. Kemudian anggaplah kamu itu turun, katakanlah ke dasar laut yang paling dalam dari semua. Duduklah di situ. Sehingga kamu rasakan kerebeknya air. Kemudian ternyata kamu. Nah ini karena tadi kamu nanti sudah melatih nutup mata. Maka tiba-tiba matamu akan menyaksikan birunya laut. Air biru terasa. Kerinciknya air. Tadi semua. Ya. Wah ini pekerjaan Abah dari dulu. Kenikmatan Abah. Seolah-olah di bawah dasar laut. Tapi nanti pelan-pelan kamu leburkan. Kamu ada bagian dari air itu. Leburlah. Damailah. Tenanglah. Bahagialah. Satukan. Jangan lagi kamu merasa aku. Tapi adalah kamu adalah dia. Aku adalah engkau. Engkau adalah aku. Maka tiada lagi aku. Tiada lagi engkau. Rasakan kedamaian, ketenangan. Diam tadi semua. Tarik nafas, keluar nafas. Gak usah bicara apa dulu. Sadari dulu saja. Kamu sekarang udah menjadi bagian daripada air itu. Kamu sudah jadi bagian daripada semua. Rasakan kedamaiannya. Ketenangannya. Dalam kitab Khazinatul Asrar itu dijelaskan tadi semua ya. Bagaimana wukuf kolbi. Itu wukuf di kolbi. Semua ya. Dan itu lebih dahsyat dari wukuf di Arafah. Setelah kamu merasakan kedamaian. Kamu sudah tidak lagi bukan setetes air yang terombang-ambing. Tapi bukan lagi adalah setetes air yang merasa ini aku, ini aku, ini aku. Kayak hidup di alam dunia ini. Teri yang sombong, teri yang rasa gagah, teri. Sekarang hilangkan keberadaanmu. Hilangkan kesombonganmu, keakuanmu, keegoanmu, merasa memiliki hidupmu. Setelah kamu merasakan sudah tidak lagi, kamu sudah lebur pada air itu, mulailah kau katakan pada dirimu, Bismillahi, Bismillahi piruhi. Nah, itu mulai masuk ke dalam. Tapi itu di hati, tekuk lidah. Bismillahi piruhi, Bismillahi pijismi, Bismillahi pidami, Bismillahi pilahmi, Bismillahi pizildi, Bismillahi piadmi. Buang nafas. Allah. Rasakan. Kedamaian, ketenangan dari semua. Sunyi. Maka itulah sahabat. Kenapa Nabi itu di Gua Hiro. Kenapa semua para aulia itu datang di gua. Syekh Muhyi di gua. Pangeran Diponegoro pun di gua. Mereka kontemplasi. Mereka bertapa. Tapa. Topo. Broto. Maka sekali-kali kamu pun cari kedamaian. Di pinggir sawah kek, di pinggir gunung kek, di dalam gua, di hutan kek. Buya Syakur setiap 40 hari itu pergi ke hutan untuk itu. Maka sekali-kali ikut Abah nanti ke pantai, kemanapun, atau ke gunung. Rasakan oleh kamu di alam. Nanti. Kamu satukan dengan alam. Menyatu. Jadilah menjadi pohon bagian. Sehingga kamu tidak lagi kamu menjadi bagian dari pohon itu. Jadi tergantung di mana kamu duduk. Satukan dengan alam. Selaraskan frekuensinya. Karena semua ini adalah kebahagiaan yang kamu raih atau ketidakbahagiaan yang kamu raih karena kamu adalah berbenturan dengan hukum alam. Alam tidak merespon itu. Alam tidak meridhoimu. Alam tidak sinergi dengan dirimu. Maka satukan. Nah setelah kamu sampai di titik itu, setelah tadi kamu adalah bagian air yang sudah lebur. Barulah katakan Bismillahi piruhi, Bismillahi pijismi, Bismillahi pidami. Itu dengan lidah tertekuk. Lepaskan Allah. Kemudian tarik lagi nafas, kamu tahan. Assalamualaikum ya Jad, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Yusuf, Assalamualaikum ya Daniela, Assalamualaikum ya Nuh. Barulah Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Ya, lepaskan nafas. Nggak usah terburu-buru, tenang. Dan kamu tuh kalau sudah asik, itulah sahabat. Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, kamu tuh sholat apa? Kok kakimu kalau pagi itu bengkak? Karena asik tadi semua. Aduh, asiknya duduk itu. Asik, semedi itu asik. Maka beliau senang ke Jabal Nur, ke Jabal Sur. Cari gua, cari kedamaian, cari ketenangan. Karena Allah itu ada pada ketenangan. Ada pada kedamaian.
Pada saat air itu keruh, kamu gonjang-ganjing masalahmu, masalah kanan, masalah kiri. Kamu urus aja tidak akan beres, makin keruh.